Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengulas materi selanjutnya, yaitu tentang identitas nasional. Teman-teman pasti tahu bahwa identitas itu sangat penting. Jadi sama seperti kita juga memiliki identitas. Coba buka dompet teman-teman, coba lihat, pasti di dompetnya itu ada yang namanya KTP, SIM. Itu merupakan identitas yang kita miliki. Jadi identitas yang kita miliki itu tidak sama dengan identitas yang orang lain miliki. Kita memiliki orang tua yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, bahasa yang mungkin yang berbeda, suku yang berbeda, dan juga ada yang berbeda agama juga. Jadi penuh dengan perbedaan-perbedaan, itulah yang dinamakan dengan identitas. Identitas itu yang membedakan antara kita dengan yang lain. Sama seperti negara. Negara juga memiliki perbedaan-perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Baik, untuk melihat apa itu identitas nasional, mari kita lihat bagaimana definisinya. Identitas nasional diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam berbagai makna seperti suku, ras, agama yang terkumpul dalam satu persatuan. Kita tahu bahwa kemudian kalau di Indonesia itu implementasi dari identitas nasional ini bisa kita lihat melalui simbol-simbol nasional yang ada di Indonesia, seperti penerapan bahasa Indonesia, kemudian mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera nasional, kemudian lagu Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai simbol nasional. Jadi itulah yang kemudian simbol nasional yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain daripada simbol-simbol ataupun identitas nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada juga simbol-simbol ini yang kemudian ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita terlebih dahulu akan melihat apa saja faktor-faktor yang menimbulkan lahirnya identitas nasional. Yang pertama itu ada primordialisme. Kita tahu bahwa bangsa kita itu tidak hanya satu etnis, ya kan? Dia tidak hanya satu etnis, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu bahasa, tapi beragam bahasa, beragam agama, beragam wilayah. Jadi etnisitas, tutorial, bahasa, agama, dan sejenisnya itu menjadi faktor lahirnya identitas nasional. Kita bisa melihat bahwa antara satu suku dengan suku yang lainnya itu memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian dari segi tutorial, kita memiliki wilayah yang begitu luas, pulau yang begitu banyak. Kemudian kita memiliki daerah yang satu daerah dengan daerah lainnya itu memiliki budaya yang berbeda, seperti itu, sesuai dengan tempat tinggal di mana masyarakat kita hidup. Jadi perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi sebuah pendorong lahirnya identitas nasional. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi juga bisa melahirkan identitas nasional. Jadi dengan kata lain, perkembangan teknologi dan informasi ini dia dapat menciptakan berbagai produk-produk lokal kita, ya kan, produk-produk nasional kita, seperti alat perang gitu, mobil yang diciptakan oleh perusahaan negara kita yang kita kenal dengan Pindad, seperti itu. Kita bisa melihat hari ini bahwa kemampuan Indonesia itu sudah di atas rata-rata, sudah bisa dikatakan mempunyai kemampuan sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah maju, seperti negara Jerman, Amerika, Australia, kemudian Cina juga, ya kan.
kita sudah bisa melahirkan senjata-senjata yang bagus, senjata yang kemudian dipakai oleh luar negeri juga. Dan kita juga sudah memproduksi karya-karya terbaik bangsa melalui mobil perang seperti itu. Walaupun kemudian tank kita lihat, saya belum tahu juga apakah tank itu sudah berhasil dibuat oleh Indonesia atau belum. Tapi ada beberapa produk yang kemudian itu dipakai oleh negara-negara lain, ya, seperti Panzer. Bisa kita lihat itu produk-produk dari Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan penetapan sistem pendidikan nasional. Tentu kalian tahu bahwa di Indonesia itu pernah ada yang namanya penyempurnaan ejaan lama, ya kan? Kalau misalkan kita mengatakan Jogja, itu harus menulis dengan menggunakan DJA gitu. Kemudian kita ingin mengatakan Jakarta, kalau dulu penulisannya itu DJA. Dan ada penyempurnaan bahasa-bahasa yang kemudian itu memang dibukukan dan dibuat secara resmi oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu, dengan mengumpulkan budayawan, sastrawan, kemudian ya para pelaku-pelaku pendidikan pada saat itu untuk melakukan kodifikasi dalam bahasa atau untuk memperbaiki bahasa kita. Kemudian adanya tumbuhnya birokrasi. Kalau dulu misalkan birokrasi itu belum sempurna, pelayanan masyarakat itu belum prima, ya kan? Dengan adanya sebuah perkembangan zaman, ya kita bisa mengatur itu. Dan tentu birokrasi itu mencerminkan budaya-budaya kita, tidak kemudian birokrasi itu kita buat sesuai dengan kebutuhan yang lain, tidak. Itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ada pemantapan sistem pendidikan. Pemantapan sistem pendidikan ini, ya kita tahu bahwa hampir setiap pergantian menteri kita melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Jadi itu juga bagian daripada identitas nasional kita, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa identitas kita itu masih di bidang pendidikan itu tergolong bagus atau tidak. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu karena hasilnya bahwa ada negara-negara lain itu yang lebih maju. Dan dalam satu survei yang dilakukan oleh orang Amerika mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu tertinggal 128 tahun dari pendidikan mereka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ketertinggalan kita sebagai negara dalam melakukan pemantapan dalam sistem pendidikan kita. Kemudian faktor lain yang membentuk identitas nasional itu ada penindasan, dominasi, kemudian pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Jadi penindasan itu kita pernah rasakan dulu waktu Indonesia sebelum merdeka, di mana masyarakat kita itu dipaksa untuk menanam, kemudian untuk membangun jalan, rel kereta api, membangun gedung-gedung seperti itu. Jadi karena ada dominasi kekuasaan yang berlebih yang dimiliki oleh pihak-pihak luar negeri pada saat itu yang membangun perusahaannya di Indonesia atau dikenal dengan VOC, jadi mereka mempekerjakan secara paksa masyarakat Indonesia hampir di seluruh negeri. Pada saat itu belum ada yang namanya Indonesia, ya, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan dulu, peninggalan kerajaan-kerajaan kecil dan juga ada kerajaan-kerajaan yang besar. Jadi pecahnya kerajaan-kerajaan yang besar itu menciptakan kerajaan-kerajaan yang kecil yang kemudian tidak kuat untuk melawan para penjajah atau pengusaha-pengusaha yang datang dari luar negeri pada saat itu yang membangun usahanya di Indonesia. Dominasi tersebutlah kemudian membuat masyarakat kita itu menjadi bangkit dan melawan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu, dan termasuk Jepang juga Jepang juga pernah menjajah kita, tapi yang lebih parah itu adalah Belanda karena dia sempat melakukan agresi kedua dan ketiga pada saat itu untuk mengambil alih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita bisa melihat apa jenis-jenis identitas nasional. Jadi identitas nasional itu dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, ya. Yang pertama itu identitas secara
fundamental atau yang dikenal dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, filsafah bangsa, hukum dasar, dan etika politik. Jadi identitas nasional secara fundamental itu ya dia mengacu kepada Pancasila, karena Pancasila itu dianggap sebagai ideologi bangsa, ideologi negara, pijakan suatu bangsa dalam bernegara, karena dia merupakan sebuah konsensus kesepakatan masyarakat di Indonesia, kan, karena kita memiliki kesamaan nasib pada saat itu, sehingga itu dijadikan sebagai sandaran hukum pijakan kita dalam bernegara dan juga sebagai dasar kita dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, identitas nasional itu dapat dilihat melalui secara instrumental. Jadi instrumental itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan dasar pijakan hukum kita. Kemudian yang kedua itu ada bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional kita, menjadi bahasa pemersatu. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya seseorang itu menyampaikan sesuatu, tapi dia menyampaikannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan kita itu tidak mengetahui bahasa yang disampaikan oleh mereka. Kira-kira informasinya sampai tidak? Tentu tidak sampai informasinya. Kita hanya tahu mimik yang disampaikan, tapi informasi secara detail yang disampaikan oleh seseorang kita tidak tahu karena dia menyampaikan dengan menggunakan bahasa daerah. Maka penting adanya bahasa nasional. Kemudian yang ketiga itu ada Sang Merah Putih. Sang Merah Putih itu juga merupakan jenis identitas nasional yang kita kenal melalui secara instrumental. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi instrumental ini adalah bentuk simbol yang diketahui oleh bangsa kita, yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita terdahulu. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan yang kita pegang teguh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu menganut sistem multikulturalisme, di mana mengayomi, mengajak semua suku bangsa untuk bersatu dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian identitas nasional secara alamiah. Apa identitas nasional secara alamiah? Itu yaitu terbentuk bukan karena dibentuk oleh manusia, tapi terbentuk karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk oleh Allah dan begitu adanya. Kemudian secara demografi, secara penduduk juga. Kita memiliki penduduk yang sangat luar biasa banyak dan berbeda, punya suku yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, kemudian wilayah juga yang berbeda. Tentu setiap wilayah itu memiliki kearifan lokalnya masing-masing, ya kan. Kemudian yang ketiga itu ada kemajemukan budaya, perbedaan-perbedaan budaya yang dianut dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Jadi identitas nasional itu tetap hidup. Identitas nasional itu sebagai wadah yang menaungi semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya identitas nasional itu kita sadar bahwa semua semua budaya, semua agama, semua adat yang ada di Indonesia itu wajib dilindungi. Karena dia adalah suatu identitas yang membedakan kita dengan yang lainnya. Jangan sampai ada identitas kita yang kemudian dicuri oleh bangsa yang lain. Itu sangat berbahaya sekali, ya. Kalau sempat ada misalkan budaya-budaya kita yang kemudian dicuri. Lalu bagaimana cara menjaganya agar tidak diambil oleh orang lain atau tidak diklaim budaya kita itu adalah budaya negara lain?
Itu dengan cara melestarikannya dengan baik, menjagakan dengan baik, membuat literatur, kemudian mempromosikan ke luar negeri, seperti itu caranya. Untuk selanjutnya kita bicara tentang fungsi dan tujuan identitas nasional. Paling tidak ada 5 fungsi dan tujuan daripada identitas nasional. Yang pertama adalah sebagai jati diri bangsa. Jadi dengan adanya berbagai budaya, berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, itu menjadi jati diri kita, menjadi sebuah kekhasan bagi negara kita, bagi bangsa kita, bahwa kita itu bisa hidup dalam perbedaan. Dalam perbedaan budaya, agama, kemudian bahasa, kita masih bisa rukun sampai dengan hari ini. Kemudian identitas nasional itu menjadi alat interaksi antara sesama anak bangsa. Jadi itu juga menjadi bagian daripada identitas kita. Jadi dengan adanya bahasa misalkan, kita bisa berinteraksi antara misalkan yang agak beda sedikit ya, antara Aceh dengan Jawa, itu bisa berinteraksi karena ada bahasa nasional. Kemudian fungsinya juga sebagai pembeda dengan negara yang lain seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, perbedaan-perbedaan dari segi bahasa, keberagaman yang ada di Indonesia, adat istiadat. Selanjutnya dia juga menjadi alat pemersatu. Pemersatu dalam artian kita mempunyai sejarah yang sama, yaitu pernah ditindas oleh penjajah dahulu. Kemudian kita juga pernah disiksa. Kita pernah tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Kita pernah dipekerjakan secara paksa. Jadi sejarah-sejarah itulah yang kemudian membuat kita menjadi bersatu dan sepakat untuk menciptakan sebuah identitas baru, yaitu yang dinamakan dengan identitas nasional melalui bahasa misalkan, kemudian melalui lagu, melalui peraturan negaranya atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya yang menjadi alat pemersatu kita yang kita sepakati sebagai simbol-simbol negara kita. Kemudian yang selanjutnya ialah menjadi landasan kita dalam bernegara. Jadi identitas nasional itu yang menjadi pacuan pijakan kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi dengan adanya kesamaan persepsi, kesamaan cara pandang, jadi tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi. Kemudian satu lagi yang dibutuhkan agar identitas nasional ini tetap terawat ialah diperlukan seorang pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar memperhatikan minoritas, memperhatikan penduduk yang mayoritas juga. Artinya tidak memperhatikan minoritas, tidak mengabaikan mayoritas. Kemudian adil dalam penegakan hukum, tidak pandang bulu, apakah itu saudaranya, apakah itu kelompoknya, apakah itu satu partainya. Dia tetap melakukan penegakan hukum sehingga tidak terjadi konflik di antara masyarakat, sehingga pemerintah pun tidak dikritik. Nah, itulah yang kemudian cara kita untuk merawat identitas nasional kita agar ini tidak terpecah, tidak menjadi keributan bagi bangsa dan negara kita dalam merawat bangsa ini. Dari fungsi identitas nasional yang sudah kita sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan identitas nasional itu ialah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai keberagaman yang sangat luar biasa. Dari bahasanya, dari suku, dari budaya, kemudian dari wilayah, daerah di mana masyarakat kita tinggal itu sangat luar biasa, beda sekali. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan ini kemudian dibungkus dan dipersatukan oleh yang pertama sekali oleh Pancasila. Itu menjadi konsensus kita bersama. Kemudian yang kedua oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga dipersatukan oleh bahasa. Kemudian yang keempat kita dipersatukan oleh lagu Indonesia Raya. Kemudian itulah
serangkaian apa yang dapat kita sampaikan dari identitas nasional. Oleh karena itu, bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjaga identitas ini agar tetap utuh? Yaitu yang pertama sekali, seorang pemimpin itu harus adil. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh tebang pilih. Ya, karena itu ialah saudara ataupun kelompok ataupun satu partai, kemudian dia tidak mau menegakkan hukum terhadap kelompoknya itu. Kemudian ada juga, ya, karena dia itu berbeda pandangan di bidang politik, kemudian dia tidak memilih, kemudian suka mengkritik, kemudian kita mencari-cari kesalahan seseorang, itu tidak boleh. Itu ada pada seorang pemimpin. Karena itu juga dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mendengar semua pihak, tidak cenderung kepada satu pihak. Dia menjadi penengah, kemudian dia bijak dalam mengambil keputusan sehingga bangsa ini tetap utuh. Dan itulah yang kemudian dijaga oleh para pendahulu kita, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga itu juga menjadi bagian daripada identitas nasional kita yang harus tetap kita rawat. Jangan kita hancurkan karena ada kepentingan-kepentingan politik yang sementara. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.